Assalamualaikum warahmatullahi dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan kemarin kita sudah membahas tentang pertumbuhan pada hewan. Hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Are you ready? Apakah anak-anak tahu bagaimana ya perkembangbiakan pada tumbuhan? Pernahkah anak-anak melihat berbagai macam bentuk daun? Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua macam. Yang pertama yaitu secara alami dan yang kedua secara buatan. Kalau perkembangbiakan secara alami, dia tidak dibantu oleh manusia. Sedangkan perkembangbiakan secara buatan itu dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan secara alami yaitu dengan tunas, biji, spora atau umbi. Kemudian perkembangbiakan secara buatan yaitu dengan stek dan cangkok. Perkembangbiakan dengan tunas dapat kita temui pada tanaman pisang dan bambu, dengan biji pada tanaman mangga dan cabai, dengan spora pada tumbuhan paku, dan umbi pada bawang merah. Tanaman yang disetek biasanya dia tanaman singkong. Kemudian kalau dicangkok bisa dengan tanaman kedondong. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian dari daun dan jenis daun. Ada dua jenis daun. Yang pertama yaitu daun lengkap dan yang kedua adalah daun tidak lengkap. Daun yang lengkap memiliki pelepah daun, tangkai daun, dan helaian daun. Contohnya yaitu daun pisang. Kemudian, daun yang tidak lengkap hanya memiliki satu atau dua bagian saja. Contohnya pada daun mangga yang hanya memiliki bagian tangkai dan helaian daunnya saja. Berdasarkan bentuknya, tulang daun terdiri dari tulang daun menyirik, tulang daun menjari, tulang daun sejajar, dan tulang daun melengkung. Ini adalah contoh dari daunnya ya. Selanjutnya yaitu berdasarkan dari helai daunnya. Yang pertama yaitu daun tunggal yang terdiri dari satu helai saja. Yang kedua yaitu daun majemuk yang memiliki lebih dari satu helai daun. Contohnya pada daun mangga dan juga pada daun putri malu. Kemudian fungsi daun. Daun berfungsi untuk tempat fotosintesis atau pembuatan makanan yang dibantu oleh sinar matahari. Kemudian tempat penguapan air dan respirasi. Dan salah satu manfaatnya dapat menjadi sumber makanan. Selanjutnya yaitu bagian biji. Biji memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu embrio sebagai calon tumbuhan baru, kemudian keping biji atau kotiledon sebagai cadangan makanan, dan kulit biji untuk melindungi biji. Selanjutnya yaitu tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang pertama kali tumbuh. Biasanya dia tumbuh di sekitar tubuh induknya atau di tubuh induknya. Ada penggalan hadis, tak seorang muslim pun yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan itu akan menjadi pahala sedekah baginya. Ketika kita menanam pohon, kemudian berbunga dan berbuah, maka hasilnya ketika kita memakannya akan bernilai pahala. Masya Allah. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari bunga. Ada kelopak bunga yang berwarna hijau, kemudian mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik,
bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan untuk tempat berlangsungnya perkembangbiakan. Kemudian berdasarkan benang sari dan putiknya, bunga dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu bunga sempurna, dia memiliki putik dan benang sari. Tetapi kalau bunga tidak sempurna, hanya memiliki salah satu di antaranya, putik saja atau benang sari saja. Kemudian berdasarkan jenisnya, bunga lengkap memiliki kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Tetapi bunga tidak lengkap hanya memiliki 1 atau 2 atau 3 bagian saja dari bunga lengkap. Alhamdulillah telah selesai materi kita hari ini. Sampai berjumpa di pekan berikutnya. Wassalamualaikum.